Bapak Ibu, duduknya berpasangan. Angkat tangan. Oke, kita mainkan sedikit ya. Kita main sedikit. Saya ingin tanya, ya. Yang berpasangan angkat tangan begini. Nanti kalau saya kasih pertanyaan, kalau itu adalah saya. Tapi kalau itu adalah dia, tunjuk istrinya. Oke? Ada dua-duanya lah. Mungkin kalau suami istri dua-duanya angkat, Bapak Ibu satpam ya kerjanya ya. Oke, angkat tangan lagi. Coba cek lagi. Kalau Anda berkata bahwa Anda adalah ya saya, ya angkat tangan. Mungkin ditunjuk oleh istri juga nggak apa-apa, ya lihat. Siapa di rumah banyak menghabiskan waktu di HP? Bagus. Cek lagi. Siapa yang di rumah banyak tidak bijaksana dalam pengeluaran keuangan? Alias banyak belanja. Ada beberapa istrinya. Oke, tidak apa-apa. Oke, terakhir, siapa yang di rumah paling sering ngajak berdoa? Jengkelin teman saya. Karena ada ketidakjujuran, pertanyaan lagi. Siapa yang di rumah tadi kan mengajak berdoa? Siapa yang di rumah sering mengajak berdosa? Saya. Baik, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana sebuah keluarga cinta seringkali terkikis. Seringkali cinta itu begitu berat dipertahankan pada saat ada tugas-tugas kehidupan yang harus saya hadapi. Istri punya tugas hari-hari untuk bekerja, dan suami bertugas apa? Bekerja. Maka itu workshop, seperti shop. Laki-laki work, istri shop. Setuju ibu-ibu? Setuju. Saya lebih baik setuju dengan ibu-ibu, lebih aman. Karena kalau saya damai dengan ibu-ibu, pastoran sejahtera. Jarang bapak-bapak datang, Romo. Makanan Romo, enggak pernah. Bapak-bapak datang, apa Romo? Ini kabarin Romo. Jadi saudaraku yang terkasih, di dalam hidup perkawinan, sekali lagi ada dua peran yang harus dimainkan. Satu sisi, ekonomi keluarga harus jalan. Di sisi lain, anak-anak pun butuh perhatian. Istriku pun butuh perhatian. Saya sering mengingatkan bahwa dalam keluarga, lihat, suami kerja, apalagi kalau dua-duanya bekerja. Suami pergi dari rumah semangat karena baterainya masih full. Istri pergi kerja dari rumah semangat, baterainya masih full. Anak-anak pun sekolah, baterainya masih full. Pulang ke rumah, lowbat. Tidak salah kalau di rumah konslet. Hal kecil pun bisa menjadi masalah. Menjadi masalah. Suami tiba-tiba pulang, wangi, parfum. Kamu wangi ya? Habis memeluk siapa? Sudah pasti pikirannya kemana-mana. Padahal dia tidak tahu bahwa kalau di mall itu kan selalu ada SPG yang semprot. Jadi lihat dalam perkawinan,
Sering terjadi kita karena sudah capek, karena sudah kesel, akhirnya apa? Toleransinya sedikit, salah sedikit aja kepicu jadi masalah besar. Maka mari kita lihat, kalau perkawinan itu orang ini tuh, Mas, makan. Bu, kemarin saya udah naik mobil sendiri, uangku ketinggalan, pas-pasan. Lah saya kan lapar toh, masuk rest area ke restoran Padang, hanya makan apa? Kikil kuah banyak. Karena kikil cuma 25.000, nasinya 5.000. Terus, Pak, teh? Enggak, terima kasih. Enggak minum, Pak, udah cukup. Hemat ya, Pak, pas-pasan. Makanlah saya nasi Padang itu pelan-pelan, penuh kenikmatan dan penghayatan. Pas hampir selesai, tiba-tiba ada satu keluarga jalan begitu saja di depan saya. Ibunya tuh ngeliatin saya beberapa kali. Lalu setelah saya makan, ibunya tersenyum, maaf, Romo Eko ya? Itu foto, setelah foto selesai, mereka, mari Romo terima kasih untuk keluarga, makanlah di pojok. Saya selesai cuci tangan, lalu saya pamitan, Bu monggo, mari Romo. Ya, terima kasih. Bu berapa? Sudah dibayar. Sama siapa? Sama ibu itu. Tahu gitu saya pesan. Maka kemarin saya ke restoran Padang, senyum-senyum, ada yang kenal nggak? Saya pesan banyak, tidak ada orang Katolik, semuanya Muslim yang ada di pos restoran Padang itu. Ya bayar dewe. Bapak Ibu, lihat, kalau perkawinan begitu berat, kalau perkawinan sudah tidak ada matchingnya, tadi aja lihat siapa istrinya Bagong itu? Limbo ngomong telinga, Bagong ngomong kuping. Pokoknya hal kecil pun tadi bisa diributkan. Banyak setelah perkawinan kita mencari kesalahan pasangan, bukan kebaikan pasangan. Dibuat-buat, bahkan kita pun ngomong selalu menyakitkan hati pasangan. Selalu dihina. Saya pernah di sebuah tempat resepsi, ketemu seorang bapak, Pak, dengan siapa? Dengan Ibu Romo. Mana? Tuh. Yang mana, Pak? Itu yang dekat tiang, kayak tiang juga gede. Lalu ibunya melihat kepada kita, terus bapaknya, hei, Romo, datanglah. Itu padahal cuma dari pojok sini sampai kita nunggu 5 menit, saudara-saudara. Karena susahnya dia memilih antara orang-orang. Dan setelah sampai kita foto. Dan Anda tahu ibu-ibu toh, setelah foto pasti dilihat hasilnya. Siapa yang akan dia lihat pertama-tama? Dirinya sendiri. Dan ibu itu berkata, ora itu rapi. Ulangi Romo, ulangi. Saya dengan bapaknya teman. Kedua kali, apa yang terjadi? Ibu-ibu itu ya, kurang pas. Bapaknya udah emosi, lalu saya pegang, sabar. Istri suaminya berkata apa? Romo baru sekarang, saya sampai mati. Lalu saya berkata, salam Maria. Lalu kita akhirnya foto dan ibu itu puas. Yes, iki sing ape. Terus bapaknya ngomong, ukurannya ape ki opo? Aku langsing. Lalu bapaknya tuh lihat foto, Romonya blur mah, ora apa-apa. Lalu setelah itu saya tinggalkan suami istri itu dan berkata kepada suami, Pak, resakno.
Saudara, tragisnya dalam sebuah perkawinan, kita begitu mudah untuk mengungkapkan ketidakpuasan. Kita begitu mudah untuk mengungkapkan kejengkelan pada pasangan kita. Macam biru, Mbak. Tetapi kita sulit sekali untuk apa? Mengakui, memuji pasangan kita. Nanti kita lihat. Maka apa yang terjadi? Perkawinan itu sudah tidak bahagia lagi. Maka apa yang harus kita bisa lihat? Perkawinan sudah gersang. Banyak harapan dan keinginan yang tidak terpenuhi. Banyak perasaan negatif, marah yang disimpan terus meledak. Sorry to say, itu tadi yang didramatisasi itu bukan bohongan. Cukup banyak pasangan suami istri yang sudah tidak tahan dengan hidup perkawinan. Dulu bapak ibu yang banyak ngaco itu laki-laki. Ada affair lah, ngawur lah, meninggalkan rumah, laki-laki. Tapi karena emansipasi, yang kebablasan, sekarang banyak wanita yang affair juga. Banyak. Saya kaget. Hampir dari bicara dengan saya itu persentasinya tinggi sekali. Saya sudah affair, saya sudah berhubungan. Walaupun sekarang saya tidak lagi, tapi pernah. Saudaraku, kenapa ini terjadi? Karena apa? Karena walaupun mereka berdua, mereka mengalami kesepian, loneliness. Sudah tidak didengar lagi oleh suami saya, Romo. Dia mendengarkan saya. Dia menasehati saya. Dia begitu sayang pada saya. Ibu-ibu, ingat, laki-laki kalau ada maunya diserang terus. Sudah dapat, tinggalkan. Laki-laki. Maka saya, kalau ada pasangan suami istri, lalu mau menikah, si perempuannya, saya tanya, laki-laki kamu nyerang kamu nggak? Enggak, Romo, biasa aja, tinggalin. Berarti dia tidak sayang pada kamu. Tapi dia baik, tapi tidak bisa untuk menjadi pasangan kamu. Tidak bisa mengungkapkan cinta yang sungguh pada kamu. Karena laki-laki kalau sudah sayang, dia ada maunya, pasti nyerang, pasti nyeruduk. Lihat saja nanti dalam bacaan Injil. Siapa yang meninggalkan orang tuanya di dalam bacaan Injil? Di dalam kitab suci perjanjian lama, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bukan wanita. Yesus pun mengatakan hal yang sama. Laki-laki, artinya apa? Memang akan ada gerakan dari seorang pria di saat dia mau sesuatu. Ya, atau ibu-ibu kan tahu kalau suami ada maunya sedang baik, mama cantik banget mah. Lalu pasti apaan sih? Jadi bagaimana harapan dan keinginan tidak terpenuhi? Anda sebelum menikah punya cita-cita, punya mimpi, punya keinginan, nanti kalau punya keluarga kayak gini. Coba, berapa presentasi yang tidak, buktinya sampai sekarang bertahan. Walaupun kelihatan ditahan-tahan. Iya toh Pak? Walaupun ketua CFM tetap aja ditahan-tahan lah. Jadi lihat di sini, seringkali kita harus apa? Saya selalu ngomong apa? Saya selalu bicara, Anda mungkin selalu ingat. Terdalam perkawinan, you have high expectation and you have low preparation. Ekspektasinya terlalu tinggi, lalu kita nggak siap melihat kenyataan. Suami saya Romo, dia pangeran, dia pelindungku. Tiba-tiba baru 2 tahun menikah.
Bu, itu pelindung ibu. Bukan, saya lindungi dia sekarang. Saya berharap bahwa punya sosok pria yang bisa melindungi. Saya berharap punya sosok istri yang melayani, senyum pagi-pagi. Papa mau kopi manis? Atau dengan lalu suami berkata, dengan racun aja mah. Kita ingin istri melayani, saya capek datang, nggak ngerecokin, nggak ngomong, nggak ngeluh apa-apa. Anda pulang bukan hanya M6 lagi, 16 lagi. Di luar ekspektasi kita. Kita mungkin tidak siap. Tidak hanya itu, di dalam perkawinan pun banyak masalah yang tidak terselesaikan. Banyak konflik yang akhirnya berhenti dengan apa? Diam. Gak mau solve the problem. No. Karena kalau ngomong, lihat aja suami istri, kalau ngomong ujung-ujungnya berkelahi. Maka saya kalau di dalam retret saya mengajarkan kepada suami, Pak, kalau ada emosi, lihat istri ada terus teriak-teriak, tolong sebelum Anda balas teriak, doakan dulu 3 salam Maria. Lalu bapak itu berkata, ya enggak jadi teriak toromo. Ya betul. Nanti kita lihat sering kali di dalam perkawinan aksi dan reaksi muncul. Dia kayak gitu, gua juga bisa. Dia bisa high rise the voice, and I can do it. Apa? Kamu gitu, emangnya saya nggak bisa? Dan istri kalau digas, suami langsung, ya wes. Saya memberi rekoleksi di Malaysia. Ada seorang bapak lucu, dia berkata, Kong, lu sudah 60 tahun perkawinan gitu ya. Lalu saya tanya, Kong, karena si ibunya itu cerita kepada saya, Romo, saya bahagia punya suami. Sudah 60 tahun kami perkawinan, masih ikut seminar. Lucu. Lalu saya tanya, apa yang membuat Oma bahagia? Engkau tuh pernah ngomong loh. Pernah ngomong apa? Ma, kamu jangan mati duluan ya. Kalau kami mati duluan, saya sedih. Saya pasti kesepian. Saya nggak ada yang melayani saya. Kamu tuh istri yang baik banget. Begitu? Iya. Lalu kan saya penasaran. Tanya si engkongnya. Namanya Eko kan selalu check and recheck. Saya deketin, Kong. Kata Oma, engkau pernah ngomong engkau akan sedih ya kalau Oma mati duluan. Betul, Pastor, betul. Oma itu baik sekali, baik yang ngurusin saya. Terus saya tanya, Kong, pernah nggak punya peristiwa yang paling membahagiakan dalam hidup perkawinan? Ada, Romo, ada. Apa yang paling membahagiakan? Waktu Oma pergi ngurus cucunya 3 bulan. Terus saya sendirian di rumah, itu bahagia sekali. Kenapa? Adem telinganya. Loh katanya kalau mati sedih. Ya kalau mati jangan. Kalau 3 bulan enggak apa-apa. Lihat, menarik bagi saya. Butuh sekali di dalam perkawinan saat-saat gitu, dimana kita untuk apa? Mengambil jarak, tetapi untuk saling apa? Merindukan, merawat api sayang lagi. Betul ya? Saya tuh kalau nggak ada kamu tuh kok merasa jadi kehilangan ya? Itu dirasakan sekali oleh ayah saya. Setelah ayah saya kehilangan ibu, ayah saya selalu berkata apa kepada saya? Ibumu ki apik tenan. Saiki aku ki yang sekon dindi
Raono sing nyediakno teh Naskitel. Ombean mbokmu ki yen gawe Naskitel wis paling enak tenan le. Dan bapak saya juga suka kopi mbokmu enak. Ya. Bapak selalu cerita akan apa keindahan dan kebaikan yang dia terima. He really miss her setelah ibu meninggal. Maka kalau di dalam perkawinan masalah tidak terselesaikan, akhirnya terlalu banyak kemarahan, kekecewaan yang ditumpuk, akhirnya dalam perkawinan kita membangun tembok. Bukan membangun jembatan, tapi tembok relasi. Artinya apa? Wes, terserah. Kowe arep ngopo wae terserah. Modar dhewe. Aku ora ngurus. Maka Bapak Ibu, lawan kata dari cinta bukan tidak cinta. Lawan dari kata cinta bukan benci. Lawan dari cinta adalah apa? Tidak peduli. Tidak peduli. Kalau Anda sudah bapak-bapak, Anda tidak pernah ditelepon oleh istri Anda, berarti istri Anda sudah tidak peduli pada Anda. Jadi kalau Anda masih ditelepon oleh istri Anda 5 menit sekali, dan saya bisa tahu, walaupun tidak ada video call, saya bisa tahu bapak ini ngomong dengan istrinya atau bukan. Selalu, ya wes ya, kok gini, ya wes ya. Dan ngomongnya pasti kenceng. Tapi kalau dengan teman wanitanya, halo, dan pergi dia menyelinap di bawah telepon. Saya tahu dia sedang telepon dengan cem-cemannya. Tapi kalau bapak-bapak ditelepon langsung diam, dia sedang ditelepon oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, lihat, di dalam perkawinan akhirnya banyak tembok-tembok penghalang. Paus Fransiskus dalam tulisannya Amoris Laetitia artikel 33, kenapa terjadi? Karena budaya sekarang adalah budaya individualis. Yang penting saya ukurannya. Jadi perkawinan itu bahagia atau tidak, ukurannya saya. Perkawinan itu berjalan baik atau tidak, ukurannya saya dibahagiakan atau tidak. Kalau selama saya masih bahagia, selama saya masih sukacita, selama saya senang, berarti perkawinan ini baik, diberkati Tuhan. Itu individualis. Dan apa ukurannya? Kenikmatan. Ya itu yang penting, saya senang, saya tenang, saya jangan diganggu, dah. Maka Bapak, Ibu yang terkasih, di dalam budaya individualis dan kenikmatan, lahir budaya apa? Budaya mudah menyerah. Mudah menyerah. Wes ra kuat aku, wes ra kuat aku. Cukup, sudah. Saya kalau didatangi nama ibu-ibu, Romo, saya sudah tidak kuat, mau cerai. Tenang Bu. Saya langsung ke kamar. Saya ambil pisau. Ibu. Kenapa Romo? Bunuh. Kok gitu? Hanya kematian yang boleh memisah. Bener. Mending dipateni daripada cerai. Saya kan pernah cerita juga, kalau suatu hari suami istri datang konsultasi Romo, padahal saya sudah mau ada acaranya, setengah jam saja Romo, kita ingin ngomong. Oke. Anda tahu apa yang terjadi? Mereka marah-marahan, dua-duanya ingin cerai. Suami istri ini 1,5 jam gak bisa kuhentikan. Ini dua-duanya, suaminya nafas, istrinya sikat. Istrinya narik nafas, suaminya sikat. Jadi kalau suaminya ngomong,
istri ini. Suaminya narik napas. Sampai akhirnya Eko ini kesel juga. Saya meja ini saya pukul. Diam! Selesai! Keluar! Bubar! Keluar! Loh pastor kok marah? Gimana gak marah? 1,5 jam aku kan ngurungoke kaya ngene iki. Ya pastor kan gembala yang baik. Gembala yang baik, Yesus, saya kurang baik. Lama-lama emosi saya juga. Lalu akhirnya saya tanya, Pak, Bapak ngerti nggak apa yang Ibu omongin? Nggak ngerti, Romo. Ibu ngerti nggak yang Bapak omongin? Nggak ngerti, Romo. Bapak nggak ngerti, Ibu nggak ngerti, saya ngerti. Lalu udah begini aja Pak, begini aja Pak, Bu, begini. Oke. Ibu nuntut cerai, Bapak menuntut cerai. Bapak merasa tinggal di rumah tidak nyaman, tidak suka cita. Ibu selalu menyalah-nyalahkan, melihat kesalahan Bapak, ngontrol terlalu kencang, terlalu keras. Bapak merasa di hadapan bukan istri, ini adalah Kapolda. Betul kan ya kadang-kadang ya. Dan istri Bapak, istri Anda merasa suami tidak bertanggung jawab, sudah suami tidak tahu diri, sudah tinggal di rumah mama. Masih malas, masih tidak mau kerja keras. Oke, Pak, betul, saya setuju, Bapak kurang tanggung jawab. Tapi ingat, cerai tidak boleh ya Pak. Tidak ada dalam gereja Katolik kata cerai. Pisah sementara saja ya. Maka Bapak pulang. Ingat, ambil koper. Sebentar, kopernya atas nama istri atau atas nama Bapak? Kalau atas nama istri, saya pinjemin koper saya. Pulang, baju Bapak, masukin koper, pergi dari rumah, terserah, tapi tidak ada cerai, pergi dari rumah. Supaya Bapak bahagia, karena di rumah pun tidak suka cita, Ibu bahagia, karena Bapak pergi dari rumah, selesai, titik. Tapi ingat ya Pak, Bapak menyumbang 2 anak bermasalah ke dalam gereja. Bapak menyumbang 2 anak terluka batin ke dalam gereja. Lalu istrinya berkata apa? Jangan ngomong. Nanti kalau suami saya pergi, gimana dia makan? Gimana dia tidur? Lalu suaminya, ya nggak kayak gitu loh. Saya kan masih sayang dengan istri saya. Kan saya yang mencintai dia. Terus maksudnya apa? Oh tak pateni loro. Akhirnya mereka berkata, ya Romo, kami sadar. Saya selalu menyalah-nyalahkan, itu yang membuat saya tidak nyaman. Sudah. Iya, selalu mengukur dirinya sendiri. Dia lupa bahwa dalam perjanjian perkawinan sudah tidak ada saya lagi dalam hidup saya. Hanya ada kamu dalam hidup saya. Dan hidupku untuk kamu. Edan gak? Edan. Itu perkawinan. Gue kagak ada yang kayak gitu sama gue. I will live with you. And because of you. No joy. Maka permasalahan seringkali tadi membuat orang mudah menyerah. Karena apa? Karena saya ukurannya. Dia lupa apa yang dia katakan dalam perkawinan. Maka di dalam Amoris Laetitia pun seringkali dikatakan apa? Mencintai itu seperti anak-anak. Saya sayang kalau kamu membuat saya bahagia. Saya sayang kalau kamu membuat saya senang. Dibelikan apapun. Kalau dibelikan, aku pasti mencintaimu. Aku pasti merawatmu. Aku pasti menyenangkan kamu juga. Ya. Maka kalau tidak, dia akan marah-marah, dia akan kecewa. Demikian juga cinta seorang remaja yang punya kritik, ngomongnya pedes selalu.
Saya selalu ingat peristiwa di Pratista, di rumah retret saya, waktu retret Pasutri. Kan waktu retret Pasutri, pria itu paling senang kalau duduk, itu tidak banyak ngomong. Duduk, menang, wong loro, wes, itu menikmati. Tapi kalau wanita duduk, apakah mungkin wanita duduk lalu diem? Tidak mungkin, itu bukan wanita, coy. Wanita itu bagaimanapun di gereja juga lucu toh. Kalau saya perhatikan di CCTV, Bu, dengan siapa? Padahal ibunya tuh di ujung yang satu, saudara-saudara. Terus bapaknya menang berdoa, ini tonggone dewi, menyapa, kita ramah. Ini yang gereja, di rumah Tuhan harus ramah. Suami, ya Yesus pindah. Nah, suami itu kan senangnya dia menikmati kebersamaan, kehadiran dengan dia. Lalu saya dalam retret itu ngomong, suami istri, tolong Anda jalan di Pratista ini, di rumah retret, diam, tidak ngomong. Lalu saya siapkan lakban bagi istri-istri yang biasanya kalau lipstiknya tebal itu serius. Lipstik sampai lumer-lumer. 5 menit udah kayak vampir. Lalu saya, gak ada yang bicara ya. Nikmatin aja, pegangan berdua, rasakan tangan istrimu yang sudah sama semua besarnya. Jari kelingking dengan jari jempol sudah sama, saudara-saudara. Lalu mereka jalan. Saya tuh memperhatikan dari atas. Ada seorang ibu nggak tahan, masuk dalam godaan. Dia ngomong kepada suaminya, Pak, itu mentoknya lucu ya Pak. Lalu bapaknya juga, dasar bapaknya, nggak mau nyaman. Bapaknya, iya gendut kayak kamu. Wah, ribut mereka. Saudaraku yang terkasih, lihat bahwa kita mudah banget setelah menikah menghantam, menghajar kata-kata kita lebih banyak, menyerang pasangan kita. Sampai saya pernah retret, ada oma, opa. Kita retret waktu itu retret Krisma. Oma opa ini udah lama dibaptis tapi lupa bahwa dia belum Krisma. Retretlah orang-orang Krisma, duduk depan karena budak. Lalu di saat saya memberi sesi, handphone omanya ini bunyi. Mungkin dia pegawai panel pop gitu ya. Lalu kan saya biarin. Si omanya itu kan gak denger karena budak tahu juga. Saya ngomongnya, handphone. Kenapa? Bunyi gitu. Lalu dia bilang, oh iya gitu. Ya tekan semuanya. Gak mati-mati singkongnya dong. Matiin. Saking paniknya dia dudukin lagi handphone. Padahal handphone itu baru hadiah ulang tahun dia. Selesai sesi remuk tuh handphone. Lalu saya berkata, biarin aja saya bantuin matiinnya, nggak apa-apa. Malu. Dia tuh budak Romo, nggak denger. Saya suruh bergetar, jangan bunyi. Geli, si omanya. Terus saya tanya, emang handphone taruh di mana? Di sini. Namanya juga cim-cim toh ya, terserah. Yang berikutnya, permasalahan yang tidak kalah sulit dihadapi adalah masalah ekonomi. Bapak Ibu, ingat, pendidikan sekarang mahal atau murah? Mahal atau murah? Maka kalau Anda mau mencari pendidikan yang murah dan berkualitas, Sanata Dharma.
Udah promosi saya. Jadi maaf, orang Katolik seringkali ingin cari sekolah anaknya yang mahal. Apalagi luar negeri. Hah, pulang ke Jogja tetap aja jaga toko. Ngapain jauh-jauh sekolah? Sadar jelas. Ya mungkin kualitasnya ya, tetapi punya hati. Karena sulit mendidik anak sekarang, masih punya hati. Gampang mendidik orang pintar, tapi mendidik orang punya kasih, berbelas kasihan, hidup benar, itu tidak mudah. Maka kalau dididik di tempat yang seiman, terjaminlah. Sanata Dharma, oke? Kalau Anda punya anak sudah kuliah semua, kuliahin suami Anda di sini. Di sini menerima barang rongsokan. Daripada suruh jadi pastor. Jadi lihat bahwa sekarang pekerjaan begitu menuntut, bekerja keras. Saya kagum dengan salah satu anggota CFM. Bener, saya kagum. Si bapak ini punya istri bekerja keras. Dan dia mengatakan, Romo, keluarga saya, istri yang bekerja. Lalu bapak, saya kerja di dapur. Betul, dia masak lebih enak daripada istrinya. Pernah saya datang ke rumahnya dan istrinya masak, kami semua mentrek. Gak tahu apa yang dimasukkan di dalam. Si ibunya, karena itu tempat bapak Romo, ya udah jangan coba-coba. Ya saya kan ingin dipuji oleh Romo. Hapret, Supermi aja cukup. Bapak ini tidak malu bekerja di dapur. No, tidak ada tabu untuk dunia sekarang. Yang penting apa? Keluarga berjalan dengan baik. Bukan merasa tersinggung. Seringkali kan kalau udah suami istri bekerja dua-duanya, istri salary-nya lebih besar, lalu suaminya di bawah istrinya, langsung minder. Karena suami minder, hati-hati, seringkali menunjukkan lewat apa? Kekerasan. Karena dia tidak terima. Hati-hati para ibu, yang paling penting dalam hidup pria adalah apa? Hargai pekerjaan suami. Terima kasih. Itu tepuk tangannya besar, itu suami pasti dia. Plok. Hargai. Karena suami kalau pekerjaannya tidak dihargai, ia merasa hancur hidupnya, tidak ada gunanya. Maka kalau suami Anda habis makan, bawa piring ke dapur, tepuk tanganlah, edan Pak, edan. Kamu suami yang mau berjuang keras, pergi ke dapur melangkahkan kakimu untuk membawa piring dan gelas yang kotor. Kau pahlawan kamu. Suami Anda tiba-tiba nyapu, langsung hargai. Papi, memang papi selalu banyak berkorban. Hargai. Jangan menghargai kegantengan mereka, gak ada gunanya. Suami gak akan pernah tergerak. Papi makin ganteng, alah. Tapi kalau bagi perempuan, bapak-bapak, itu penting sekali. Jangan pernah macem-macem. Bagi perempuan cantik, beautiful is
Saya gara-gara memuji seorang ibu, bu cantik banget. 2 hari kemudian Cukyok datang soalnya. Bagi panggang datang. Gara-gara, oh ibu cantik. Padahal saya salah melihat. Kan di tebing tinggi ini, waktu saya tugas, kan ada yang ribut suami istri. Suaminya itu dikeluhkan sama istrinya, datanglah dia dengan suaminya. Pastor, apa? Suami saya itu mabok tiap hari pergi ke kedai, minum tuak terus dengan teman-temannya sampai pagi, Pastor. Mabok terus dia kerjaannya. Tolong Pastor nasihati supaya dia bertanggung jawab, jangan mabok-mabok terus. Lalu suaminya dengan istri saya ini Pastor selalu pergi make up ke salon terus pakai itu apa bulu mata yang tidak jelas itu robot dulu. Kadang-kadang matanya berkedip, bulunya masih di atas. Saya jadi bingung, robot. Malam kalau saya tidur ini saya dengan kuntilanak atau istri saya karena bulu matanya begini-begini. Ini pekerjaannya 2 hari sekali pedikur, beres-beres selalu, Romo. Lalu istrinya berkata, papi, saya itu ke salon supaya saya cantik, supaya kamu bangga kan suami punya istri cantik. Bagus kan? Lalu suaminya berkata, ya saya juga mabok, itu bagus kan supaya kelihatan kamu selalu cantik kan? Ibu-ibu kalau punya suami cantik, punya suami tukang mabok, biarkan. Tidak hanya masalah ekonomi yang membuat berbeban, adalah masalah apa? Karakter pasangan yang berubah. Sudah tidak seperti dahulu lagi. Memang dia yang tadinya cekatan, dia yang tadinya begitu penuh perhatian. Dulu waktu pacaran Romo, dia selalu kalau saya turun dari mobil, dia bukakan pintunya, Romo. Sekarang itu bapak-bapak, hanya 2 tipe bapak yang membukakan pintu mobil kalau istrinya keluar. Bisa dimengerti? 1, istrinya baru. Yang kedua, mobilnya baru. Ya Anda tahu kalau mobil baru, istri kan main jegar. Suami, masih kredit. Ya Allah, pintu hancur. Tapi ada satu obat di Bandung, saya pernah dijemput, istrinya di samping, saya di belakang. Siapa itu? Turun, buka, istrinya pulang, duduk. Kaget saya, mana tua? Turun lagi, habis nyata saya, itu opa sayang banget melayani istri. Kenapa? Itu bukain pintu. Itu pintunya sudah tidak bisa dibuka dari dalam. Jadi Bu, cari mobil yang seperti itu. Berubah karakter suami. Lihat aja suami waktu pacaran, Bu. Pak, waktu pacaran. Ibu, waktu pacaran dipegang gak sama suami? Dipegang gak? Dipegang toh? Ya dipegangin, selalu tuh dipegangin. Setelah menikah? Betul, kalau di mall dipegangin. Saya yakin. Kalau pergi ke mall, istri dipegang bukan karena cinta istri, cinta kredit card, you know. Menang gue. Kita mau ke sana, Mi. Itu tujuan kita, Mi. Itu setan. Lurus ya, Mi, ya, lurus. Tapi istri, Kalau punya istri yang seperti itu, kayak anak kecil, dirantai aja. Jadi lihat,
Bapak-bapak, bagaimanapun istri butuh sekali untuk tetap dipegang. Dipegang. Dia merasa dimiliki. Asal jangan salah pegang ya Pak. Karena pernah saya, bapak-bapak dengan tenangnya megang, lalu keluar, dia pegang yang lain. Istrinya, salah maaf. Pantasan kok lebih lembut nih. Itu tanda apa? Perempuan itu butuh tanda apa? Disayang. Kenapa waktu pacaran ada banyak sekali pohon? Kalau laki-laki kan waktu pacaran edan toh pujangga aja kalah. Hei juwitaku, kau ini laksana mentari di pagi hari, merona, merah, dan aku mendambakannya. Setelah menikah, munculkah kata-kata pujangga itu? Nah, tidak. Bahkan hari perkawinan pun lupa. Tanggal perkawinan ditanya sama istrinya, "Papi, ingat tanggal berapa ini?" Jumat Kliwon nih. Ya. Banyak hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan baik tidak dipelihara di dalam perkawinan. Dan yang lebih parah lagi kalau udah campur tangan mertua, itu susah. Seringkali mertua laki atau perempuan yang lebih kepo. Selalu saya tidak mau ngomong yang itu. Karena di YouTube saya selalu diserang. Bukan saya yang ngomong, ini bukan. Selalu ikut campur tangan. Karena apa? Karena sudah tidak mampu melepaskan. Setelah dia berkeluarga, Anda sudah tidak boleh lagi ikut campur tangan kepada keluarga mereka. No. Itu sudah bukan porsi Anda. Biarkan mereka mengatur keluarga Anda. Kalau mereka mengeluh, ya doakan, kuatkan, pertahankan. Jangan yowes yang rakwat bali wae. Woro koyo ngono. Ya. Jadi kita bukan memberi nasihat supaya bertahan, tetapi kita memberi nasihat supaya menyerah, kalah. That's not right. Dan tantangan hidup di dalam hidup berkeluarga yang oleh Paulus dikatakan selalu seperti melihat perkawinan seperti melihat barang. Pakai, udah bosan, tinggalin. Dan yang menyedihkan kembali sekarang adalah munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Tidak hanya kekerasan verbal tetapi juga fisik. Ini yang paling menjadikan apa? Perkawinan terluka, tercabik-cabik. Sudah hidup berat, sudah banyak sekali tantangannya, banyak godaannya, tetapi dengan pasangan pun kita tidak bisa damai. Bapak Ibu yang terkasih, ingat, godaan setan itu sudah ada sejak zaman siapa? Siapa? Adam dan Hawa. Setan itu muncul dalam sosok siapa? Ular. Maka suami istri bunuh ular, jangan bunuh pasanganmu. Hantam ularnya, hantam godaannya, bukan hantam istrimu, bukan hancurkan suamimu, bukan. Anda berdua harus menghantam godaan itu. Supaya apa? Supaya tidak jatuh. Makanya sekarang begini, saya tanya. Ibu-ibu, tolong saya jadi jawab ya. Kalau suami reuni, boleh enggak? Boleh. Kamu jadi tuli ya? Kalau suami reuni, boleh enggak? Boleh. Oke. Kalau di reuni itu suami ketemu mantannya. Boleh. Boleh nggak? Boleh, tapi ibu ada di sebelahnya dia.
Berikutnya, ibu-ibu. Boleh nggak ibu-ibu membuka dan membaca WA suami? Hah? Boleh atau tidak? Lihat, wanita superwoman, boleh. Dan suami? Suami, boleh nggak ibu ketemu lagi ngobrol dengan mantannya? Boleh Pak suami? Tegas sekali saudara-saudara. Tidak! Saya yakin Bapak ini bawa bambu runcing nanti. Lihat, bahwa apa yang Anda katakan belum tentu seia sekata dengan pasangan Anda. Anda punya pendapat yang pasti berbeda dengan pendapat pasangan Anda. Nah, mari kita sekarang setelah kita lihat banyak masalah. So, apa sih hakikat perkawinan Katolik itu? Pertama, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ingat, yang mengatakan Tuhan. Jadi sejak awal memang hubungan perkawinan adalah hubungan yang direstui oleh Tuhan. Memang sejak awal hubungan perkawinan adalah hubungan yang baik sekali, diberkati oleh Tuhan. Ingat Bu, mujizat pertama terjadi di mana? Kana. Di mana Bu? Hah? Di mana? Perkawinan Kana. Perkawinan kurang anggur. Sederhana, saudara. Perkawinan kurang anggur. Teh. Mujizat air dari anggur malah jadi kekurangan anggur ini. Mujizat pertama terjadi tidak di bait Allah, tidak terjadi pada saat berdoa, tetapi dalam perkawinan. Maka lihat, tidak baik kalau manusia seorang yang sakit. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan. Lihat, ini Tuhan. Maka Yesus mengatakan indah sekali. Dia seal, dia beri dia beri label, dia beri stabilo, dia kencangkan. Dikatakan apa? Apa yang telah dipersatukan Allah. Jadi perkawinan tidak hanya dikehendaki oleh Allah, tetapi perkawinan pun disediakan oleh Allah. Maka saya kalau ke pasangan suami istri, saya selalu ngomong kepada anak muda, tolong lebih baik nunggu pasangan yang sesuai dikehendaki Allah, suami yang baik, daripada harus membereskan calon suami yang sudah hancur. Sulit. Bersabarlah, berdoalah. Karena kalau di sini dikatakan apa? Tuhan, dikatakan Tuhan, apa yang dipersatukan Allah. Berarti apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang menyediakan. Dan kalau sudah Tuhan menyediakan, lihat reaksi Adam, bagus banget. Inilah tulang dari tulangku dan daging dari daging. Adam menerima Hawa bukan sebagai nomor 2, tetapi sebagai bagian hidup. Hanya dengan Hawa dia bisa berbicara, dia bisa bertukar pikiran, dia bisa bertukar pendapat, dia bisa bertukar hati, wawan rasa dengan Hawa. Nah, sekarang menyedihkannya, orang lebih senang menikah dengan anjing. Anjing baik Romo, dikasih makan tugas-tugas. Suami udah dikasih makan, Maka keluarga muda sekarang pun menyedihkannya apa? Lebih senang memelihara pet daripada anak. Anak dilihat sebagai apa? Sebagai yang mengganggu, bukan buah kasih sayang.
sebagai yang merusak merusak kebahagiaan. Menyedihkan ya. Nah, bagaimana Adam dan Hawa bisa bersatu? Ini kata-kata Kejadian. Laki-laki meninggalkan keluarganya, ayah ibunya. Ingat, keluarga adalah yang paling berharga, betul atau tidak? Meninggalkan. Lalu apa? Lalu dia bersatu dengan istrinya. Bagus dalam bahasa Inggris. Living and clinging. You cannot cling if you do not live. Anda tidak akan bersatu, tidak bisa bersatu kalau Anda tidak bisa meninggalkan. Itu. Bapak Ibu, perkawinan adalah kesatuan yang hanya bisa terjadi kalau Anda berani meninggal nikah. Saya harus berani meninggalkan. Karena apa? Karena saya ingin bersatu dengan pasangan hidup saya. Jadi saya tidak bisa ada di dua kutub. Saya nggak mau meninggalkan, tapi mau bersatu dengan dia. Hancur. Anda boleh punya hobi, boleh. Kenapa tidak? Tapi pada saat hobi itu merusak persatuan Anda, berarti Anda sudah terlalu cling. Bersatu dengan hobi Anda. Lupa bahwa cling yang pertama adalah dengan pasangan, bukan dengan hobi Anda. You must live. Ini menyenangkan homo. Ya sudah. Maaf, seringkali saya kalau mau mau menikah, lalu saya tanya, Anda lebih berbahagia di mana? Di kerja Anda, di prestasi kerja, atau hidup dengan dia? Di saat dia menjawab, saya lebih berharga, saya lebih senang hidup dalam kerja saya. Kamu gak bisa menikah. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang lebih cling dengan pekerjaan. Dia tidak mampu menikah. Kalau menikah pun pasti akan terjadi kesulitan di dalam persatuan. Karena dia tidak bisa lepaskan ambisi dia. Satu kasus yang saya hadapin, dokter. Suaminya dokter, istrinya dokter. Dokter muda. Baik. Anak-anak yang sejak kecil dibaptis, anak-anak yang sejak kecil aktif di gereja. Baik. Setelah menikah, suaminya itu ambisi menjadi spesialis. Dan kita tahu tuh kalau dokter sudah menjadi spesialis itu habis waktunya. Tapi dia ambisi. Akhirnya istrinya dengan berat hati, ya sudahlah, oke, silakan. Padahal itu tidak menjadi sumber pembicaraan sebelum perkawinan. Sebelum perkawinan, oke, saya nggak akan ini. Tapi setelah perkawinan rupanya ambisi dia. Lalu akhirnya dia setelah punya 2 anak, 3 anak, karena yang pertama itu kembar, lalu yang ketiga jadi 3, yang kedua 1. Dia tetap cari spesialis. Akhirnya istrinya affair dengan dokter lain. Akhirnya istrinya minta diceraikan. Dia berkata, suami saya lebih senang dengan dokternya daripada dengan saya. Tidak mau menikah. Karena apa? Karena dia tidak bisa live untuk cling dengan pasangannya. Karena keduanya menjadi satu, hanya mungkin kalau live. Maka perkawinan di dalam gereja Katolik, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus adalah walking in love. Dalam bahasa Inggrisnya bagus. And walk in love as Christ also had loved us. Tapi dalam bahasa Indonesia memang, dan hiduplah dalam kasih. Jadi perkawinan itu walk in love, not falling in love. Kalau falling in love itu tidak sengaja. Orang jatuh direncanain nggak? Ya enggak lah. Masa saya ngomong, saya akan jatuh di situ. Enggak. Orang yang namanya jatuh itu pasti tidak sengaja. Tidak ada rencana. Tetapi kalau walk in love itu berarti apa? Ada tujuan, ada usaha, ada kesadaran. Bu, saya tuh paling tidak suka kalau tidak tanya. Bu, tapi tanyanya ke Bapak. Kalau Bapak, ini pasangan Bapak? Ya?
bukan nggak pantas. Enggak, bapaknya bahagia, ibunya kok penuh penderitaan. Pak, kalau perkawinan itu punya tujuan. Apa tujuan perkawinan? Bahagia. Apa yang dituju dalam perkawinan? Menciptakan kebahagiaan. Bahagia? Syukur pada Allah. Sudah berapa tahun menikah? Ini jangan ngomong. Bapak langsung, dengan yang mana Romo? Berapa tahun Bu? 10 tahun pernikahan. Penderitaannya berapa tahun? Saudara, ingat, tujuan perkawinan, ingat, dituju sampai apa? Mati. Hanya kematian yang memisahkan kita. Sampai mati. Ini tujuan perkawinan. Maka perjalanan perkawinan saya itu harus siap sampai mati. That is walk in love. Dan walk in love, maka dari itu karena ada kesadaran, ada tujuan, yang ada tidak bukan emosi, tetapi yang ada apa? Devosi. Devosi itu apa? Saya masih mengagumi pasangan atau tidak. Coba yang masih berpasangan, pandang pasangan Anda. Anda makin kagum atau makin sebel? Bapak itu kurang ajar lihatnya. Agak orang kayak lihat hantu Pak. Bu, nanti malam sekat. Jadi apa? Saya harus memelihara devote, rasa sayang, rasa kagum, tetap. Bukan emosi. Kalau emosi sih selalu gitu, melihat selalu emosi, lihat selalu emosi. Maka lihat dalam perkawinan, not feeling, but willing. Bukan feeling. Kalau feeling udah gak ada perasaan lagi, perasaannya cuma jengkel doang. Betul atau tidak? Oh, ibu-ibu langsung benar Romo. But perkawinan itu bukan hanya feeling, tetapi willing. Maka saya suka before married, feeling lead your decision. Kan kalau sebelum perkawinan kan ada, ih demen banget, ih sayang banget, ih baik banget. Coba setelah perkawinan, ih nyebelin, ih saya bunuh aja ya, ih orang modar-modar. Bapak Ibu ingat, setelah perkawinan, you cannot live leading by feeling, but by decision. Decision lead your feeling. Maka pada saat Anda masih punya keinginan untuk menyayangi dia, mencintai dia, Anda akan muncul kembali rasa sayang. Betul, cobain. Saya cobanya apa? Bukan saya mencoba kepada istri orang lain. Anda melihatnya penuh kekaguman, piye. Ibu melihatnya penuh penasaran ya, ingin tahu ya, kolektor. Jadi apa? Pada saat saya memelihara apa? Devote, rasa bakti, rasa kagum, maka sayang itu akan muncul kembali. Rasa sayang itu akan muncul. Karena saya mengatur pikiran saya. Bukan feeling yang mengatur pikiran saya. Bukan perasaan yang mengatur pikiran saya. Kalau perasaan yang mengatur pikiran saya, seringkali suami yang udah ngomong kayak gitu, kita tidak mau dengar. Tapi kalau Romo parokinya ngomong kayak gitu, dia langsung dengar. Kurang ajar nggak? Maka, konon katanya orang Jawa mengatakan, kalau dalam perkawinan, suami istri makin lama hidup, makin mirip wajahnya. Betul? Coba Pak lihat. Makin mirip wajahnya. Wah, coba makin mirip. Menjadi masalah besar kalau istri Anda makin mirip Romo paroki. Setiap pagi, Romo. Ada gudeg, Romo gudeg baru masak, enak. Besoknya lagi Romo, ada ayam Romo. Padahal suaminya itu gudeg udah 7 hari 7 malam, di mana sih? Bapak Ibu yang terkasih, my married decision lead your feeling.
Anda yang mau, Anda yang mengucapkan. Bapak Ibu, keren banget loh janji perkawinan. Dalam janji perkawinan itu letak sakramen. Saya, Eko, memilihmu, Juminten, untuk menjadi istri saya. Saya akan membaktikan hidupku dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya akan menjadi suami sampai mati. Edan. Dan Juminten, saya Juminten. Di situ jatuh perkawinan. You yang decide, Anda yang bicara di hadapan Tuhan. Maka dalam perkawinan Katolik, segitiga sama sisi. Dalam perkawinan tidak hanya not about you and me, no. You and me and God. Maaf Pak, maaf Bu, kalau Anda melukai pasangan Anda melukai siapa? Allah. Anda berdoa dengan baik kepada Tuhan, tetapi Anda menyakiti pasangan Anda, doa Anda adalah palsu, bohong. Anda dekat dengan Tuhan, harusnya mendekatkan juga dengan pasangan Anda. How come? Bagaimana mungkin? Karena marriage is not a contract. Marriage is a commitment. Kalau kontrak itu misalnya saya mau membangun gereja dengan Bapak. Lalu Bapak, berapa tahun Pak? Setahun. Sudah 2 tahun, 3 tahun, tidak selesai-selesai. Karena CFM, sibuk urus CFM. Kalau kontrak, saya berhak memutuskan atau tidak? Memutuskan hubungan? Berhak, karena kontrak. Dan kalau selesai kontraknya, selesai tugasnya. Kita tidak ada ikatan lagi. Kalau komitmen tidak. Kalau komitmen, yang ada adalah apa? Responsibility, rasa tanggung jawab. Saya bertanggung jawab atas kebahagiaan pasangan saya. Coba tanya kepada pasangan, Mam, you bahagia nggak dengan saya? Coba Pak tanya sekarang. Sebelum malam ini Anda dipanggil oleh Tuhan. Lu siapa tahu toyo? Saya nggak mendoakan. Tanyalah pasangan Anda, apakah kamu bahagia dengan saya? Jangan bertanya apakah saya bahagia dengan kamu. No. Ask, dia bahagia nggak dengan saya? Kalau dia mengatakan orang, sudah, bagaimana aku membahagiakan kamu? Karena kau berharga bagi. Tolong jangan tepuk tangan, lakukan, ya Allah. Gue yang gak kawin aja jagoan. Saudaraku, menikah dalam gereja Katolik bisa seperti itu karena apa? Karena kita percaya kata-kata Yesus dalam Injil Yohanes. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jika kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi siapa yang membuat saya mampu baik? Siapa yang membuat saya mampu bertahan? Mempertahankan perkawinan, padahal suami saya menjengkelkan. Siapa yang membuat saya mampu? Tuhan. You cannot do the good thing without God. Hanya dengan Tuhan Anda bisa bertahan. Maka kalau dengan Tuhan, kenapa buah-buahnya muncul? Dalam Galatia, buah-buah roh, buah-buah kedekatan dengan Tuhan. Saya ingin lihat kesabaran. Bagus. Dalam bahasa Inggris, kesabaran itu bagus. Long suffering. Lihat dalam Injil. Long suffering. Artinya long suffering itu apa? Bertahan menderita. Ya. Lihat para ibu. Allah, menderita kok panjang-panjang. Baca bahasa Inggrisnya di dalam kitab long suffering buahnya. Long suffering itu berarti apa? Saya tidak berontak dengan penderitaan. Maka kita butuh doa, karena doa itu apa? Prayer makes you open your heart and close your mouth.
Karena kalau kita terluka, Anda marah, apa yang Anda lakukan? Open your mouth and close your heart. Ya atau tidak? Kalau Anda marah, Anda buka mulut Anda. Sampai dia merasa, ya saya salah. Walaupun Anda sudah mengatakan salah, sikat terus. Sampai dia sekarat. And close your heart. This is prayer. Make you open your heart and close your mouth. Maka perkawinan 3 hal yang penting. Janganlah menyerah kalau Anda sudah merasa kesulitan. Cari pertolongan. Kedua, jangan melarikan diri untuk meringankan penderitaan. Dan ketiga, beranilah untuk mengampuni. I forgive because I deserve this. Saya mau mengampuni, bukan karena dia sudah baik, karena saya mau damai. Banyak bapak-bapak yang gak mau berdebat dengan istrinya karena mau damai. Yo wes me. Nyene yo. Bapak setuju? Ora. Kenapa? Peace kok. Sing penting peace kok, peace. Jarene Roma iku peace. Maka Bapak Ibu lihat, carilah pertolongan. Komunitas itu adalah pertolongan. Tepuk tangan untuk CFM. CFM itu ada apa? Catholic Family Ministry. Ini pasangan suami istri yang melayani. Tapi pelayanan pertama terjadi harus di mana? Di rumah. Mereka tidak pernah boleh meninggalkan rumah untuk pelayanan. Beres kese. Betul gak rampung-rampung? Ya nggak apa-apa. Nggak ada yang nanti saya membereskan istri saya. Anda bereskan istri saya, Anda masukin ke dapur kunci. Nah itu beres. Nggak bisa, betul. Tapi bukan berarti kalau udah beres itu kita tidak ada konflik. No, tetap kita sama-sama sedang berjuang. Nggak ada selesainya sebelum kita mati. Maka kita perlu komunitas yang baik akan membuat jalan hidup Anda baik. Coba kalau komunitasnya ibu-ibu dengan komunitas ibu-ibu yang gak jelas, lalu kan pasti toh ibu-ibu kan cerita toh tentang suaminya. Gak mungkin ibu-ibu gak cerita tentang suaminya. Apa sih kecuali suster? Bukan karena suci, karena gak punya suami. Suamiku kayak gitu, aduh aku udah gak betah, aduh aku capek, aku berat. Tenang aja lu, putus aja gak apa-apa, lu cerai gampang lu masih oke, lu masih seger, lu masih aduhai lu, yang tajir masih dapat lu. Kalau salah komunitas, maka kita butuh komunitas. Ada persekutuan doa, ada camp, ada set, begitu banyak syukur kepada Allah. Sekarang gereja Katolik banyak komunitas-komunitas yang baik loh. Nggak seperti zaman dulu. Semuanya terserah Romo. Lah kalau Romonya edan kayak gini. Yang kedua apa? Jangan meminum racun. Yesus pun ditawari racun. Ingat, Yesus ditawari minum 2 kali. Yang pertama dia tolak, karena itu racun peringan kesakitan. Yang kedua diminum oleh Yesus karena dia haus. Racun perkawinan adalah apa? Pornografi, judi, minum, overeating, hang out, jalan terus, keluar. Pokoknya apa? Yang penting saya nggak sumpah, yang penting saya nggak pening. Sehingga apa? Kalau orang melarikan diri kepada aktivitas, kepada kesibukan, dia sudah mati rasa kepada pasangan. Dia sudah tidak punya rasa kasih lagi kepada pasangan. Yang ketiga, tadi saya mengatakan pengampunan. Yesus pun mengatakan 7 kali. Dan yang terakhir saya mau mengatakan apa? Saat terluka dan menderita, kita harus menyembuhkan luka dengan pengampunan.
Doa yang indah Bapa kami pun mengatakan, ampunilah kesalahanku seperti aku pun mengampuni kesalahan orang yang bersalah padaku. Doa yang diajarkan Yesus pun mendaratkan pada pengampunan. Kita mengampuni bukan karena kita baik atau demi pertobatan yang bersalah, bukan. Kita mengampuni karena kita tidak mau hidup kita dirusak, dihancurkan oleh luka, oleh kemarahan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kita punya figur istimewa dalam gereja Katolik, Bunda Maria. Anda tahu Bunda Maria mempunyai gelar yang dahsyat sekali, Mater Dolorosa, Bunda berduka cita. Saya kalau doa malaikat Tuhan dan menatap patung, apa ini namanya? Pieta. Saya seringkali wow. Mana ada seorang ibu yang tahan di saat lihat anaknya mati dengan cara yang mengenaskan sekali. Apakah Maria tanya pada Tuhan? Apakah Maria berontak pada Tuhan? Maria menyimpan semua itu dalam hatinya. Dan akhirnya dia berkata, terjadilah padaku seturut kehendak. Bapak Ibu, kalau perkawinan begitu pahit, mari kita persatukan dengan Maria. Terjadilah padaku seturut kehendak. Kita kagumi Bunda Maria. Kita puji Maria dalam salam yang indah. Sungguh bersyukur kita memiliki Bunda yang selalu menyertai kita di dalam suka maupun duka. Bunda Maria selalu menyertai, berdoa bersama-sama dengan kita. Ya, begitu mari saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk bersyukur, mensyukuri atas Bunda yang selalu